بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Kemarin terakhir kita membahas berkaitan dengan belajar ilmu bahasa Arab, suatu ungkapan yang indah dari beliau rahimahullah ta'ala, innal arabiyya fil kalam kal milhi fit ta'am. Belajar bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, yaitu ada 12 ya, ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang, nahwu, sorof, qafiyah, arud, balaghah dan yang lainnya. Itu semua kalau dipelajari secara berdalam-dalam dianggap bagaikan garam ya. Kalau terlalu banyak, ibaratnya sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tidak enak rasanya. Kalau tidak dipelajari, ya juga hambar. Jadi pelajari ilmu bahasa Arab, sesuatu yang bisa meluruskan lisan kita dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Sekarang masuk pada keterangan beliau di halaman yang ke-38, wa kadzalika ilmul hisab yuhtaj minhu ila ma yu'raf bihi hisabu ma yaqa min qismatil faraidi wal wasaya wal amwal allati tuqassam bainal mustahiqina laha. Kata beliau, wa kadzalika ilmul hisab, demikian juga ilmu hisab, ilmu matematika, ilmu berhitung. Yuhtaju minhu ila ma yu'raf bihi hisab, dibutuhkan dari ilmu tersebut sesuatu yang bisa diketahui dengannya hisab, hitungan ma yaqa min qismatil faraid, hitungan yang terjadi pada pembagian ilmu waris, wal wasaya, hitungan yang berkaitan dengan pembagian wasiat, wal amwal, dan harta-harta allati tuqassam bainal mustahiqina laha, dan harta-harta yang perlu dibagi di kalangan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Di sini di antara ilmu dunia ya, ilmu dunia yang dibutuhkan dalam agama yaitu ilmu matematika. Namun di sini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ilmu matematika itu yang dibutuhkan darinya cuma sekedar untuk mengetahui hitungan apa? Hitungan pembagian waris, seperti seper-seperan, separuh ya, setengah, seperdua, seperempat, seperdelapan, gimana nanti hitungan-hitungannya, mana pejebut, mana pembilang. Kemudian juga wasiyah, wasiat, misalkan diwasiatkan sepertiga harta kepada yayasan, pondok pesantren, atau kepada person tertentu, itu semua bagaimana cara membaginya. Kemudian harta-harta yang memang layak untuk dibagi kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, seperti harta zakat, itu membutuhkan juga ilmu matematika. 2,5% dari harta yang atau nisab yang ada, itu semua membutuhkan ilmu hitungan. Namun kata beliau, wazaid ala dzalik mimma la yantafi' bihi illa fi mujarradi riyadatil adhan wa saqaliha. Wazaid, dan yang lebih, ala dzalik, yang lebih atas ilmu itu, maknanya lebih dari ilmu yang dibutuhkan tadi. Mimma la yantafi' bihi illa fi mujarrad riyadatil adhan wa saqaliha, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat dengannya, melainkan cuma sekedar olahraga
otak, olahraga pikiran, melatih kejeniusan. Wasaqaliha, melatih kecemerlangan. Saqal itu kecemerlangan, ya. Brilian istilahnya katanya orang. Adapun lebih dari situ, ya, dari ilmu matematika tadi, ilmu hitungan melebihi kadar yang dibutuhkan dari pembagian waris dan yang lainnya, cuma sekedar untuk cerdas-cerdasan. Antum ingat perhitungan aljabar, ya, bingung sekali itu. Sekarang antum butuhkan tak dalam kehidupan sehari-hari? Enggak, ya. Kalaupun yang orang yang membutuhkan paling orang-orang di perusahaan, kan. Ilmu-ilmu yang antum belajar di masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, antum apa yang antum pelajari dulu? Rio, contohnya ilmu yang antum masih ingat, bab apa matematika? Matematika. Zaman sekolah. Apa Rizky? Contohnya pelajaran matematika yang rumit zaman sekolah dulu. Namanya matriks. Apa? Matriks, ya, matriks itu matrik ya. Nah, pelajaran matriks. Sekarang antum butuh kan enggak? Pedagang butuh enggak? Petani butuh apa enggak? Tak butuh ilmu seperti itu tadi. Kita dibikin pusing belajar ilmu itu. Bahkan sebagian orang yang kerja pun kadang enggak membutuhkan ilmu itu. Ya apa enggak? Ini ilmu yang namanya menyibukkan dari perkara yang jauh lebih penting. Coba kalau kita belajar sejam, ya rahmatullah, belajar sejam dari matrik itu tadi dipakai gunakan belajar ngaji, ya nggak? Iqra itu, setiap pelajaran ya matrik itu yang zaman sekolah dulu dipakai ngaji terus, jauh lebih bermanfaat. Taman SMA sudah Iqra 6, ya. Dari kelas 1 kan seminggu itu paling 2 jam, ya, jam pelajaran, ya. Kalau satu pelajaran itu baca Iqra itu 1 halaman, tamat SMA 3 tahun itu bisa selesai, kan? Iqra 6. Kemudian kata beliau, wa la hajata ilaihi, tidak ada butuh kepadanya, ya. Tidak dibutuhkan ilmu tadi, yang lebih tadi, ya. Kalau cuma sekedar melatih otak, olahraga kecerdasan untuk mencemerlangkan pikiran, la hajata ilaihi, itu tidak ada butuhnya. Wa yushril amma huwa aham minhu, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, bahkan ilmu itu melalaikan dari segala sesuatu yang lebih penting darinya. Ilmu matrik, ilmu yang lain itu terkadang melalaikan. Difahami, ya? Intinya dari keterangan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, ilmu matematika tadi yang dibutuhkan dalam syariat ini cuma sekedar untuk hitung-hitungan pembagian waris. Adapun yang lebih dari situ, itu ilmu cuma zaid, tambahan. Kadang tidak dibutuhkan, justru terkadang bisa melalaikan dari perkara yang jauh lebih penting. Namun di sini secara praktiknya di zaman sekarang, sebagaimana kaidah mereka para ulama menyatakan, al-wasail laha hukmul maqasid. Apa namanya, perantara, wasilah itu dihukumi sesuai dengan tujuan. Terkadang ilmu-ilmu ini tadi, yang matematika ini tadi, terkadang menjadi wajib kalau di dalamnya terdapat ujungnya nanti digunakan memang untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk tujuan. Contoh misalkan jihad perkara yang disyariatkan, bukan? Disyariatkan. Ternyata dibutuhkan ilmu matematika tadi untuk hitung-hitungan lemparan panah, lempar rudal. Jangan sampai salah. Ini mau ngebom ke ma'rakatul jihad, salah bom nanti, kelebihan, ya enggak? Jadi harus hitung-hitungannya tepat. Ilmu apa kira-kira itu, Derli? Fisika, ya? Nah, fisika lah, ilmu fisika. Bisa kan? Memang ada kan ilmu itu, kan? Jadi nembaknya di Palembang ini itu tepat ke OPM. Jangan sampai nyangkutnya ke gontor. Nah, kalau sampai ke pondok pesantren kan ini justru haram, kan? Jadi harus tempat musuh. Difahami? Kemudian kata beliau, wa amma ma uhditsa ba'da sahabah minal ulum allati tawassa'a fiha ahluha wa sammauha uluman. Lihat kata beliau, adapun segala sesuatu yang dimunculkan setelah zaman para sahabat dari ilmu-ilmu yang pemiliknya, pakarnya, aluhanya tadi,
berdalam-dalam, berluas-luas padanya. Wasammauha uluman, mereka menamainya ilmu. Wa dhannu anna man lam yakun aliman biha, dan mereka menduga bahwasannya orang yang tidak ngerti terhadap ilmu-ilmu itu fahuwa jahilun, katanya dia itu orang yang jahil, au dhalun, orang yang sesat. Fakulluha bid'ah, maka seluruh ilmu tadi ilmu bid'ah. Ya, lihat kata Ibnu Rajab, ilmu-ilmu yang muncul setelah zaman para sahabat, difahami ya, ilmu yang muncul setelah zaman para sahabat, ilmu yang tidak diajarkan di zaman Rasul, tidak dipelajari oleh para sahabat, munculnya belakangan. Mereka yang pakar-pakar ilmu ini tadi mengkaji dalam lebar, luas, sampai-sampai mereka mengklaim bahwasannya orang yang tidak mempelajari ilmu itu, mereka katakan dhalun, sesat. Mereka katakan jahil. Nah, inilah ilmu bid'ah. Fahami? Ilmu yang dikategorikan bid'ah, seperti ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu mantiq. Ya, ilmu dari negara Yunani. Nah, sejarah masuknya ilmu dari negara Yunani itu dikarenakan diterjemahkan buku-buku yang dari Yunani ketika sampai ke sebagian tersebarnya Islam ke negara-negara Yunani, ketika itu orang-orang Arab menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Akhirnya masuklah ilmu tersebut ke Jazirah Arab. Wahya min muhdatsatil umur al-manhi anhu, dan itu termasuk apa? Min muhdatsatil umur, termasuk perkara-perkara yang muhdatsat, yang dilarang darinya. Apa bentuk contohnya? Ya, ini disebutkan sama Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, di antaranya di bawahnya. Makanya sebagian mereka mengatakan, ya, sok gayanya mereka yang pakar-pakar ini tadi, ahlul kalam, mereka mengatakan as-salaf itu aslam wa ahkam, namun khalaf itu a'lam. Khalaf itu orang belakangan, itu a'lam. Ini bodoh mereka. Justru salaf itu a'lam, aslam wa ahkam, lebih berilmu, lebih selamat, lebih hakim, semuanya lebih ada pada salaf. Tatkala mereka tidak berbicara, tidak perlu yang setelahnya berbicara. Tatkala mereka tidak membahas, mereka diam, itu dikarenakan ilmu. Sebagaimana dinukilkan oleh sebagian salaf rahimahullah, imra'an idza takallama bi'ilmin wa idza sakata bihilmin. Allah merahmati seseorang yang apabila dia bicara dengan ilmu. Kalau dia diam dengan hilm, kesantunan. Contohnya di sini disebutkan ilmu yang muncul belakangan ba'da sahabah, famin dzalika ma ahdatsathu al-mu'tazilah. Di antara hal yang itu adalah apa yang dimunculkan oleh Mu'tazilah minal kalam fil qadar, berupa berdalam-dalam membahas takdir, wadharbil amsalillah, dan membuat contoh permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada pada Mu'tazilah. Mereka membahas takdir, panjang lebar membahas tentang takdir, kemudian suka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tamsil. Ini ilmu yang tidak ada pada salaf. Zaman sekarang banyak salaf tidak ada membicarakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana turunnya seseorang dari atas ke bawah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun, ya turun. Allah Subhanahu wa taala tinggi istiwa di atas arasy, ya tinggi istiwa di atas arasy. Tidak ada yang mengatakan ya duduk di kalangan salaf. Tidak ada yang mengatakan membahas kalau berada di atas arasy berarti butuh tempat. Itu juga tidak dibahas oleh kalangan salaf. Kalau kita katakan Allah di atas berarti butuh tempat. Ini semua ilmu yang tidak dibahas oleh salaf. Wa qad waradan nahyu 'anil khawdi fil qadari. Sungguh telah datang larangan dari khawd fil qadar,
berbicara tentang takdir. Wa fi sahihai Ibnu Hibban wal Hakim, disebutkan dalam Sahihai Ibnu Hibban wal Hakim, Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Al Hakim. Wallahu alam ya. Al Hakim setahu ana tidak ada kitab As-Sahih, yang ada Al Mustadrak ala Sahihain. Itu mungkin maksudnya adalah Al Mustadrak ala Sahihain. An Ibnu Abbas marfu'an, dari Abdullah Ibnu Abbas secara marfu', la yazalu amru hadhil ummah, senantiasa perkara umat ini muwafian, tertunaikan, terkumpul, itu makna muwafian, mujtami'an, wa muqariban, mustaqim, lurus. Maknanya senantiasa perkara umat ini bersatu dan lurus, malam yatakallamu fil wildan wal qadari, selagi mereka tidak membahas, berbicara tentang wildan. Al-wildan yang dimaksudkan di sini dinyatakan oleh Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir. Ada 3 kemungkinan maksud dari wildan di sini. Ya, tidak boleh berbicara tentang al-wildan. Al-wildan ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kata beliau, berbicara tentang auladul musyrikin, tentang anak-anak kaum musyrikin. Apakah mereka di surga ataukah di neraka, panjang lebar dibahas. Makanya hal tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Thariq Al-Hijratain. Sekian pendapat, banyak sekali ya perbedaan pendapat dalam masalah tentang auladul musyrikin. Atau ada kemungkinan wa yuhtamal aidan, kemungkinan yang kedua, ini berkaitan dengan kaifiyatul wildan fil jinan, bagaimana kondisi kaifiyah anak-anak yang ada di surga, ngapain baik kerjaannya di surga, bahas panjang lebar. Yang ketiga, ada kemungkinan wa yuhtamal berkaitan dengan al-liwat. Wallahu alam, itu yang disebutkan ya. Namun wallahu alam mungkin yang lebih akrab yaitu berkaitan dengan membahas al-wildan, anak-anak kaum musyrikin yang masuk surga, dibahas panjang lebar bagaimana mereka di surga begini dan begini kaifiyahnya. Itu yang mungkin nampaknya dimaksudkan dalam hadis ini. Dan yang kedua di sini disebutkan wal qadar, selagi mereka tidak banyak berbicara tentang takdir, tentang qadar, takdir, bahas panjang lebar juga tidak boleh. Sikap ahlus sunnati wal jamaah yang benar terhadap takdir apa? Mengimani dan beriman kepada takdir, tidak akan sempurna, bahkan hukumnya wajib beriman dengan takdir dengan 4 perkara. Yang pertama, martabatul ilm. Yang kedua, martabatul kitabah. Yang ketiga, martabatul masyiah. Yang keempat, martabatul khalq. Yang pertama, dia mengilmui, meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang terjadi tersebut, baik ketika terjadi, sebelum terjadi, ataupun setelah terjadi. Ini disebut dengan martabatul ilm. Yang kedua, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala telah mencatat perkara tersebut sejak dahulu kala, sebelum langit dan bumi diciptakan. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Namun khilaf juga di kalangan para ulama, apakah yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam, pena yang menulis takdir, ataukah arash? Ada khilaf di kalangan para ulama yang seperti ini. Ada yang menyatakan yang pertama kali diciptakan adalah arash, ada yang menyatakan yang pertama kali diciptakan adalah qadar. Yang dikuatkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, seperti juga Syekh Abdul Aziz As-Salman kalau tidak salah, ini kitab Syarah Aqidah Wasithiyah, dan juga masyayikh yang lain menyebutkan yang pertama kali diciptakan adalah arash. Yang ketiga, martabatul masyiah. Berkaitan dengan yang kedua tadi,
perkara yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Wa qala lahu uktub. Tulis, kata Allah Subhanahu wa taala, tulis. Maka pena mengatakan, "Madza aktub?" Apa yang harus aku tulis? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub kulla syai'in hatta ila yaumil qiyamah." Tulis segala sesuatu yang terjadi di alam semesta sampai hari kiamat. Yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu sampai hari kiamat. Adapun yang terjadi setelah hari kiamat itu tidak ada di Lauhul Mahfuz ditulis. Kenapa? Sudah beda alam, dan itu tidak lagi berkaitan dengan keimanan kita dengan takdir, tapi berkaitan dengan apa? Balasan kita nanti di hari kiamat. Sudah beda lagi, ya. Kemudian yang ketiga, masyiah, mengimani bahwasannya segala sesuatu yang terjadi itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang keempat adalah al-khalq, bahwasannya segala sesuatu yang terjadi adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya kita, diri kita, ataupun perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kemudian kata beliau, waqad ruwiya mauqufan wa rajjaha ba'duhum waqfahu. Hadis ini diriwayatkan secara mauquf dan sebagian mereka menguatkan, merojihkan hadis ini mauquf. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan hadis ini hasan dengan sekian banyak jalan-jalan yang ada. Wa kharrajal Baihaqi min hadis Ibnu Mas'ud. Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud qal secara marfu', Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Apabila sahabatku disebut, maka tahanlah oleh kalian. Jangan membahas hal-hal yang buruk berkaitan dengan para sahabat. Bahkan mereka, para ulama menyebutkan, sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan sebagian penulis musannifin wa ba'dul muallifin, mereka menyebutkan di kitab-kitab tentang asyajar bainas sahabah, perselisihan yang ada di kalangan para sahabat. Itu kurang tepat ya. Bahkan di kajian, antum kalau nanti suatu saat berdakwah, tidak perlu antum sampaikan perselisihan para sahabat, fitnah di kalangan mereka. Kenapa? Itu bisa menimbulkan nanti kebencian terhadap salah satu pihak. Sebagian ada yang nulis menyebutkan kisah perselisihan Aisyah, detail dibahas dengan Ali, perselisihan Ali dengan Muawiyah. Ini hal-hal yang tidak layak ditampilkan lagi. Kalau bisa tuh dah ditutup. Itu disebutkan nanti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarah dalam Aqidah Wasithiyah. Menahan diri dari sesuatu yang mereka para sahabat telah berselisih. Karena ya qadarul masyafa'al sudah tertulis kadang di buku-buku para ulama, sudah termaktub di Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya. Nah, terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang nawasib dan juga orang-orang Rafidhah untuk menghantam Muawiyah dengan kisah-kisah tersebut. Difahami? Wa idza dzukiran nujum fa'amsiku. Dan juga apabila disebut, dibahas tentang nujum, ilmu perbintangan, tahanlah oleh kalian. Tidak usah bahas panjang lebar ilmu perbintangan. Disebutkan dalam riwayat lain, ya, ada kelengkapan hadis ini dengan lafaz wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Apabila disebutkan al-qadar, takdir, maka tahanlah oleh kalian. Tidak usah bahas panjang lebar. Nah, mungkin kalau ada tambahan seperti itu tadi, itu yang dimaksudkan dalam fakro ini tadi. Karena kita membahas sekarang ini masalah takdir kan. Wa qad ruwiya min wujuhin muta'addidah fi asanidiha maqal. Hadis ini diriwayatkan dari banyak sisi, banyak jalan. Namun pada sanadnya ada perbincangan di kalangan para ulama. Namun tadi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau Hasan dengan bimajmu' turuqihah, dengan jalan-jalan yang ada. Wa ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala li Maimun ibni Mihran.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasannya beliau pernah berkata kepada Maimun bin Mihran, "Iyyaka wan nadhar fin nujum." Waspada engkau, hati-hati kamu dari mengamati, mempelajari ilmu nujum. Fa innaha tad'u ilal kahana. Dikarenakan ilmu nujum bisa menyeru kepada perdukunan. Bisa ngajak kepada perdukunan. Ilmu nujum. Makanya ahlun nujum, al-munajjimin, ilmu tanjim dikatakan ilmu yang membawa kepada kekufuran apabila ilmunya ilmu ta'thir, yaitu tatkala seseorang mengait-ngaitkan kejadian-kejadian di alam semesta ini tadi dengan posisi bintang, bentuk bintang dan yang lainnya. Wal qadar, waspadalah engkau terhadap membahas panjang lebar tentang takdir. Fa innahu yad'u ila zandaqah. Dikarenakan membahas dalam-dalam tentang takdir bisa mengajak kepada kezindikan, zindiq, kemunafikan. Wa iyyaka wa syatma ahadin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingat ana bacanya wa iyyaka wa syatma. Ini tugas antum nanti ya. Kenapa dibaca nasab wa syatma? Ahadin min ashabin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayukibbaqallahu fin nari ala wajhik. Waspadalah engkau dari mencela salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga yukibbaqallahu fin nari ala wajhik, sehingga Allah Subhanahu wa taala seret engkau di atas wajahmu ke dalam neraka. Itu juga ya prinsip Ahlussunnah, nanti kita lewati dalam akidah wasitiyah, menjaga nama baik para sahabat, menjaga Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan sampai mensifati Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Sifatilah sahabat dengan yang disifati oleh para salaf, nama-nama yang baik. Jangan disifati atau disebut dengan nama-nama yang buruk. Tidak boleh. Misal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia adalah premannya para sahabat, misal. Atau sebagian kadang ketika berdakwah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau juga radikal, tapi radikalnya terhadap kaum musyrikin, bahasa yang tidak pantas juga. Ya, makanya penting bagi kita semua untuk membaca kutubus salaf. Diriwayatkan dari Syekh Ibnu Badis rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang maknanya, kami itu ya, apabila melihat seseorang yang kurang perhatian dengan kutubus sunnah, kutubus salaf, la nathiqu bihi, kita tidak percaya sama dia ya. Kitab banyak, makanya penting bagi kita punya program ya untuk menyelesaikan bacaan-bacaan kitabnya para ulama salaf, karena di situ terdapat ilmu safi, ilmu yang murni dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Berbeda dengan ilmu atau kitab-kitab khalaf yang belakangan, para muasirin, walaupun itu membantu kita untuk memahami kutubus salaf, kitab-kitab para ulama di zaman dahulu. Namun kalau orang yang memang ngerti cita rasa dari kitab-kitab yang ada, mereka para salaf itu sedikit ya bicara, sedikit kalamnya, namun makna yang terkandung pada kitab-kitab mereka itu sangat luas. Buku zaman sekarang ini tebal sekali. Kalau salaf nulis buku itu lihat matan-matan tipis kan? Tipis kan? Matan Aqidah Wasithiyah, Lum'atul I'tiqad, Ushul Sunnah Imam Ahmad. Tapi isinya yang mensyarah itu bisa berjilid-jilid. Tapi mereka sedikit. Mereka itu sedikit bicara. Namun barokah.
Wa kharrajahu Abu Nu'aim marfu'an wa la yasihhu raf'uhu. Hadis ini riwayat Ibnu Abbas, asar Ibnu Abbas diriwayatkan Abu Nu'aim secara marfu' namun tidak sahih secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di situ disebutkan apa? Munkar sanadnya. Wan nahyu 'anil khawdi fil qadar yakunu ala wujuhin minha. Satu persatu Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan ya. Larangan dari berbicara panjang lebar tentang takdir. Yakunu ala wujuhin. Terjadi pada beberapa sisi. Minha. Satu gitu loh. Ya. Minha itu langsung antum garis miring, bisa antum garis miring atau titik dua, minha titik dua. Itu poin pertama, satu berarti ya. Darbu kitabillahi ba'dahu bi ba'din fayanzi al-muthbitu lil qadar bi ayatin wan nafi lahu bi ayatin ukhra wa yaqa' at-tajadul fi dzalik. Di antara bentuk berbicara membahas panjang lebar tentang takdir yaitu menabrakkan kitabullah yaitu Al-Quran sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fayanzi al-muthbit lil qadar bi ayah. Orang yang menetapkan takdir dia mencatut suatu ayat, bawakan ayat maksudnya itu. Nyomot suatu ayat. Wan nafilahu bil ukhra. Bi ukhra. Sedangkan yang meniadakan takdir bawa ayat yang lain. Difahami? Nah, di antara bentuk ini apa? Yang meniadakan takdir. Qadariyah ya? Qadariyah. Ngajak debat yang mengimani takdir. Dah, bahas panjang lebar yang ini semua. Makanya dilarang berjidal. Imam Malik diajak jidal, ditanya sama Imam Malik, kalau kita menang, kalau aku menang gimana? Engkau ikut aku katanya. Kata orang itu, ittaba'tani, engkau ikut aku. Kalau aku menang, oh, ittaba'tuka, aku ikut kamu. Kalau ada yang ngalahkan kita ikut dia. Oh, kalau gitu idhab ila syakin mislik fa inni ala yakinin min dinik. Kalau gitu pergi sana ya, ajak debat orang yang serupa, orang yang ragu seperti kamu, adapun aku tetap yakin di atas agama ini tadi. Lihat kata Imam Ibnu Rajab, wa yaqa at-tajadul fi dzalik, sehingga terjadilah tajadul, mujadalah, debat kusir, bawakan. Ini juga antum jauhi. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah di awal-awal Usul Sunnah Imam Ahmad, talibul ilmi harus menjauhi jidal, baik di medsos. Medsos itu tadi ya Yandri, antum juga antum Abu apa? Abu Nafisa ini. Itu juga tinggalkan. Ya, lihat kalam salaf. Kenapa? Nanti yang satu bawakan dalil, yang ini bawakan dalil, orang-orang bodoh. Biasa di medsos itu. Singa semua. Nanti kalau di luar medsos itu, yakin ya, sepengalaman anak, orang-orang yang jago suka debat di medsos itu tadi, kebanyakan orang-orang yang memang dia itu tidak berani mengungkapkan secara lisan. Jadi dia ungkapkan dalam bentuk tulisan. Meladeni debat. Nah, biasa itu sesuatu orang yang memang ingin istilahnya itu apa namanya, al-istiyad fi ma'il akar, istilah para ulama, mancing di air yang keruh. Talibul ilmi menjauhi debat jidal, tinggalkan mereka, tidak ada manfaatnya. Wa hadza qad ruwiya annahu waqa'a fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sungguh telah diriwayatkan bahwasanya pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba min dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Wa naha anhu, dan beliau melarang darinya. Wa hadza min jumlatil ikhtilaf fil Qur'ani wal mirafi, dan ini termasuk bentuk bagian dari ikhtilaf
perselisihan tentang Al-Quran, berselisih tentang Al-Quran dan berdebat tentang Al-Quran. Wa qad nuhiya an dzalik, dan sungguh telah dilarang hal tersebut. Di situ antum lihat ta'liq banyak sekali ya dalil-dalil yang menyebutkan larangan jidal, debat. Rasulullah SAW mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jadal. Summa qara'ah ma darabuhu laka illa jadalah. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk, melainkan sebabnya karena mereka suka berdebat. Suka debat. Akhirnya apa? Bayangan sendiri nanti didebat sama dia. Itu hindari debat ya. Kapan dibolehkan debat? Boleh debat itu satu kalau ada maslahat, bisa diharapkan ini orang-orang yang tolabul haq, talibanil haq, dia memang mencari al-haq, boleh antum aja debat. Kalau orangnya mu'anid, muta'annid, nggak usah diajak debat. Orang yang seperti itu lebih baik didiamkan, ditinggalkan, suruh dia mendebat badannya sendiri, ambil kaca, suruh dia debat, diskusi lah sana. Kalau di media sosial, medsos segala macam, gampang, blokir di WA, blokir, hapus, selesai. Kalau kita laden tidak akan selesai ya. Wa minha, di antara bentuk al-khawd fil qadar yang kedua, al-khawd fil qadar isbatan wa nafyan bil aqyisa al-aqliyah. Di antara bentuk berbicara panjang lebar tentang takdir apa? Yaitu berbicara tentang takdir secara penetapan dan peniadaan. Mananya apa? Menetapkan takdir. Dia menetapkan. Dan juga ada yang meniadakan. Bil aqyisa al-aqliyah, dengan kias-kias akal, analogi akal. Kaqaulil qadariyah, seperti ucapan qadariyah. Apa qadariyah mengatakan? Lau quddiro, atau lau qaddaro wa qadha summa azaba kana zaliman. Nah, itu kalau Allah SWT memang udah mentakdirkannya, kemudian menetapkannya, mentakdir dan menetapkannya, summa azaba, kemudian masih diazab, zalim ini namanya. Ya enggak? Zalim. Abu Jahal mati di atas kekufuran, takdir bukan? Takdir. Udah takdir dari Allah SWT. Nah, kalau takdir ini kan kezaliman. Kenapa? Karena Abu Jahal diazab. Itu menurut mereka, difahami? Ini orang yang apa? Ingkari takdir. Sekarang yang menetapkan takdir terlalu ekstrim. Kalau tadi mengingkari takdir, kalau ini menetapkan takdir. Gimana? Wa qaulu man khalafahum, ucapan orang yang menyelisihi mereka. Apa? Innallaha jabarul ibad ala af'alihim. Sesungguhnya Allah memaksa hamba-hamba tersebut untuk melakukan perbuatan mereka. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ya. Jabariyah. Mereka mengatakan semua yang terjadi adalah atas kehendak dari Allah SWT. Hamba tidak punya kehendak dalam melakukannya. Itu semua dipaksa oleh Allah SWT. Bagaikan busa atau kapas yang dibawa oleh angin, terkendalikan oleh Allah SWT. Namun prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah gimana? Semua yang terjadi atas kehendak Allah SWT, dan makhluk punya kehendak. Ya, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidaklah terjadi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Contoh, antum sudah punya kehendak untuk berangkat ke masjid salat maghrib ini. Tahu-tahu turun hujan, Allah SWT tidak menghendaki antum untuk salat masjid maghrib ini. Ya, salat di masjid tidak terjadi karena hujan. Antum akhirnya salat di mana? Salat di tempat ini. Difahami?
Wa minha, dan di antara bentuk al-khawd al-kalam fil qadar, yaitu al-khawd fi sirril qadar, berbicara panjang lebar membahas tentang sirrul qadar, rahasia takdir. Apa sih rahasianya? Kenapa sih Allah menakdirkan seperti ini? Tidak usah panjang lebar dibahas. Makanya la yuqal fil qadar lima wa kaifa, kata para ulama. Jangan membahas dalam takdir itu lima, kenapa, wa kaifa, bagaimana, kok begini-begini. Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia kerjakan, yang ditanya itu kita. Difahami? Wa qad waradan nahyu anhu an Ali wa qalihi minas salaf. Sungguh telah datang larangan dari membahas panjang lebar tentang rahasia takdir dari Ali dan yang selain beliau dari kalangan salaf. Fa innal ibad la yattali'una ala haqiqati dzalik, dikarenakan hamba-hamba itu tidak bisa melihat hakikat takdir. Difahami? Tidak ada yang tahu hakikat sebuah takdir. Jadi tidak perlulah bahas panjang lebar. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini? Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang belaga, ada yang jelek. Kenapa sih Allah SWT menciptakan bermacam-macam bahasa? Kenapa tidak bahasa Arab semua? Kenapa? Ya. Sebenarnya ada pertanyaan yang bagus ditanyakan dia. Kenapa Anda bertanya-tanya seperti itu? Ya enggak? Ya kan? Ada juga perlu sebenarnya. Kenapa Anda bertanya-tanya seperti itu? Itu juga perlu kan? Anda bertanya-tanya, ini juga adalah takdir dari Allah SWT. Pertanyaan saya, kenapa Anda bertanya-tanya seperti ini? Makanya kata para ulama, la yuqal fil qadar lima wa kaifa. Kenapa dan bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.